Mau Anda makan sehat kayak apapun, mau kita makan sehat kayak apapun, minum sehat kayak apapun, tiap hari olahraga segala macam, kalau tidurnya berantakan, selesai hidup kita. Dua-duanya berasosiasi dengan penyakit-penyakit kronik yang berat. Stroke, kanker, segala macam. Anda mau sehat sekarang tiap hari jam aja. Itu semua indikator tubuh Anda akan lama-lama turun, beneran. Banyak urusan kesehatan kita bisa selesai. Penyakit yang banyak berhubungan dengan kewanitaan di zaman sekarang itu. Allah yang berhubungan dengan kan tiap hari tulang Anda semua akan sehat, kulit akan kencang beneran. Lambung Anda akan sehat, obat ginjal paling bagus. Ini obat jantung paling bagus. Anda butuh misalkan benerin lambung, gampang. Lambung pakai ini aja. Ternyata itu obat yang paling efektif. Saya tuh sering nyebut namanya mindful eating. Mindful eating. Apa itu mindful eating? Orang itu makan sebagaimana dalam Al-Qur'an katakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kau makan. Anna sababna ma asabba kata Allah. Jadi saya tuh ngebayangin ya, Masya Allah ya, kalau Quran ini dibuka dalam tema kesehatannya, Quran ini dibuka, banyak urusan kesehatan kita bisa selesai. Beneran. Dibuka. Contoh, mau Anda makan sehat kayak apapun, mau kita makan sehat kayak apapun, minum sehat kayak apapun, tiap hari olahraga segala macam, kalau tidurnya berantakan, selesai hidup kita. Selesai. Ngomongin tidur saja, saya baca lagi data, ternyata orang-orang yang tidurnya berlebihan dan tidurnya itu kekurangan, itu dua tadi itu, kelebihan sama kekurangan, dua-duanya berasosiasi dengan penyakit-penyakit kronik yang berat. Stroke, kanker, segala macam. Itu sebabnya dalam Islam, urusan tidur saja kita diatur. Emang iya? Iya. Di mana kata Allah yang menjelaskan bahwa di situ ada keterangan bahwa kita disuruh tidur jam berapa? Ada. Pertama Aisyah mengatakan, jadi kalau Anda mau sehat, yang tidurnya kayak bayi sih, cuman nggak gitu-gitu amat juga. Bayi itu kan isinya kan tidur makan kan gitu. Tapi tidur adalah cara paling mudah untuk merecovery sistem dalam tubuh kita, paling gampang. Jadi kalau ada masalah nggak selesai-selesai, ngapain? Tidur aja. Maka kadang-kadang saya suka juga dengan istilah kaum rebahan itu. Kaum rebahan kan dia tidur gitu kan. Iya, daripada kalau dia bangun bikin dosa maksiat, mendingan tidur aja. Benar juga sih. Meskipun secara efektivitas waktu kan ngapain juga kebanyakan tidur. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ini di luar Ramadan ya. Ramadan justru malah Anda malam hari kalau bisa melek. Kalau bisa. Karena 10 hari terakhir Ramadan, khususnya waktu iktikaf nanti, itu hari-hari terbaik yang sudah Allah siapkan, 10 hari terakhir. Dan 10 hari terakhir di siangnya Allah siapkan di mana? Di 10 hari awal Zulhijjah. 20 hari itu Allah siapkan buat apa? Untuk kita menghadapi 1 tahun. Itu kaidahnya. Maka Ramadan ini aslinya kalau Anda mau berlelah-lelah, kita mau khususnya di malam hari dengan ibadah, maka percayalah lelah itu akan menjadi lelah yang ngangenin. Ini yang saya bicara adalah tema normalnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak suka tidur ba'da maghrib. Satu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi itu tidur ya ba'da isya. Lalu untuk bangun malamnya, Allah sendiri yang membangunkan Nabi SAW dengan kalimat qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Bangun malam, sepertiga malam. Ternyata banyak sekali data-data menyebutkan bahwa ternyata bangun malam itu efeknya ke jiwa, ke jasad. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa sholat malam itu, kata Nabi SAW, itu bisa mengusir penyakit. Maka orang-orang yang rutin sholat malam pasti glowing, pasti. Tapi kalau mau glowing sendiri caranya gimana? Banyak, saya kasih beberapa resep kolagen. Daripada beli suplemen kolagen, mendingan Anda bikin kolagen sendiri. Dari mana kolagen paling bagus? Salah satunya dari tulang sapi, tulang kambing boleh. Tulang sapi, tulang kambing itu Anda ambil, masukkan dalam air, kata 1 kilo 2 kilo, masukin air, kasih bumbu-bumbu di situ segala macam, Anda panaskan dengan api kecil minimal 6 sampai 8 jam. Paling bagus sampai 14 jam. Oke. Habis itu gimana? Kolagen itu butuh suatu mineral namanya koper, tembaga. Yang pertama, koper, selain koper, kolagen juga kalau mau bereaksi optimal untuk tubuh kita, dia butuh satu lagi namanya vitamin C. Jadi kalau nanti makan
Sebenarnya itu kan kaldu. Kaldu tulang. Tapi minumnya satu hari 100 cc. Jadi makannya dia, karena kita butuh tembaga. Untuk vitamin C-nya kita bisa dapatkan dari cabai. Cabai masukkan ke dalam ramuan kita tadi itu, satu. Yang kedua, koper atau tembaganya kita bisa dapatkan dari hati sapi, hati ayam. Jadi makan kaldunya bersama itu. Makan tiap hari, tulang Anda semua akan sehat, kulit akan kencang beneran. Lambung Anda akan sehat. Modal cuman itu. Oke, susah cari kaki. Pakai apa? Ceker. Ceker ayam. Ceker ayam. Ayam apa? Ya kalau bisa ayam yang bahagia. Karena banyak ayam stres ya mas sekarang. Juga kadang-kadang saya nggak tega aja lihat ayam-ayam yang ada di truk-truk itu. Wajahnya tuh sedih gitu. Pengen saya sapa, mobilnya kencang. Iya, karena apa yang kita makan tuh akan mempengaruhi emosi kita. Beneran. Itu ya. Ceker bisa. Dibikin kaldu juga sama kayak tadi. Apalagi bisa banyak banget. Salah satunya apa? Kulit ikan. Sisik ikan itu tinggi kolagennya. Ya, dibikin aja tuh bubuk, dibikin bubuk segala macam. Jadi kalau ada kulit ikan sama sisiknya, itu kalau diserbukin, dibikin bubuk, itu jadi bubuk kolagen yang bagus banget. Ya, tapi ingat dia butuh tadi vitamin C sama besi. Ya, vitamin C sama besi. Tembaga. Itu misalkan kayak begitu. Jadi kebutuhan tubuh kita ini akhirnya kita tahu butuhnya apa, yang mau diperbaiki apa, khususnya berkaitan dengan tema kesehatan. Setelah tadi kita bicara Quran, satu. Ya, berarti kalau mau ningkat imunnya atau imanitas kita, Ramadan ini ngapain? Banyakin baca Quran, beneran. Quran itu ajaib. Saya kadang-kadang kalau ditanya penyesalan terbesar hidup saya apa, saya akan jawab, kenapa nggak dari dulu saya kenal Quran dan akrab dengan Quran? Itu penyesalan terbesar. Kenapa? Semua ada di situ. Mau belajar tema kesehatan ada, mau belajar pertanian ada, semua ada. Kalau cuman berbekal terjemah doang nggak bisa. Harus baca yang lain. Maka harus ikut majelis tafsir Qur'annya, baca tafsirnya, Qurtubi, Tabrani, Ibnu Katsir, segala macam dibaca. Baru kita dapat ilmu yang luar biasa dari situ. Butuhnya apa? Ilmu menjadi seorang ibu yang baik gimana? Ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di surat An-Nisa ayat 34 Allah jelaskan tentang bagaimana cara menjadi laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Ada. Maka dalam tema tentang laki-laki tadi dijelaskan di awal tadi tentang laki-laki yang turun hormonnya tadi itu, Allah menggunakan dua kata yang Allah pakai dalam Al-Quran. Yang pertama rijal itu laki-laki sebagai sosok, laki banget, itu rijal. Yang kedua zukuroh itu jenis kelamin, laki-laki yang punya jenis kelamin laki-laki. Tapi belum tentu laki-laki yang punya jenis kelamin laki-laki itu punya koam. Maka koam itu baru bisa dapat kalau laki-lakinya rijal. Rijal itu kayak gimana? Punya sikap. Makanya wanita tuh di mana-mana nggak cari laki-laki ganteng. Yang dia cari laki-laki yang punya sikap, idealisme. Itu koam kalau bahasanya Al-Quran. Dan koam itu aslinya, obat ginjal paling bagus. Obat ginjal. Apa itu? Telan aja dulu. Saya susah menjelaskannya. Qawam itu apa? Iya, enggak. Asyidda walal kufar ruhama ubainakum. Itu qawam, salah satunya. Nanti coba ditanya aja, qawam itu apa? Qawamah itu apa? Lihat. Perempuan itu, sebagaimana Al-Quran di surat An-Nisa itu menjelaskan tentang wanita. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah, kata Allah. Qanitat, hafizat, menjaga kemaluannya, kesucian, kehormatannya, segala macam. Makanya dalam tema surga, ibu-ibu saya kasih tahu kepada Anda tuh masuk surga gampang banget, serius. Yang namanya perempuan masuk surga tuh gampang. Boleh katakan gampang banget dibanding kami laki-laki. Jadi tolonglah jangan persulit kamu. Ini bener. Ya Allah, kadang-kadang gitu kan, sudahlah. Gitulah. Perempuan tuh. Dia rating kiri, beloknya kanan. Dia rating kanan, beloknya kiri. Kan itu kerjaan Anda. Tapi memang disitulah kesabaran. Makanya bahu laki-laki itu dibikin lebar. Buat Anda bersandar di situ. Gitu. Makanya harus kuat laki-laki itu. Nggak boleh jompo-jompoan.
Kuat. Kuat ngapain? Kuat menjadi kepala rumah tangga, kuat menjadi tempat naungan istri, itu kuat. Harus latihan gitu. Jaga kesehatan segala macam gitu kan. Bisa kayak begitu. Kan Nabi udah bilang, barang siapa wanita yang ya, dia di rumah, kata Nabi SAW, menjaga suami, mengurus suaminya, menjaga kehormatannya, hartanya segala macam, ngurusin rumah saja. Kata Nabi SAW apa? Dia menjaga kemuliaan kehormatannya, dia bisa masuk surga di semua pintu yang dia mau. Tidak perlu puasa sunnah, tidak perlu puasa wajib, tidak perlu puasa sunnah, tidak perlu sedekah, sholat, nggak perlu, cukup kerjakan yang wajib saja. Tapi kayak begitu mudahnya. Tapi ntar dulu bro, setan kan nggak suka. makanya kerjaan setan tuh ngobok-ngobok hati wanita. Sehingga wanita itu, kalau dalam tema kesehatan ya, penyakit yang banyak berhubungan dengan kewanitaan di zaman sekarang itu adalah yang berhubungan dengan apa? Dengan nggak bisa ngolah rasa. Kan ada iman, ada akal, ada hati, ada jasad di sini. Itu sebenarnya kalau dipakai dalam tema kesehatan, jadi itu. Apa jadinya? Contoh cemburu. Cemburu boleh nggak? Boleh. Kalau sudah cemburunya berlebihan, maka resep untuk mengatasi cemburu itu apa? Naikin akalnya. Karena cemburu itu sudah kalau berlebihan dia masuk ke nafsu. Nggak bisa. Apa yang terjadi kalau seorang wanita cemburunya berlebihan? Percayalah, lama-lama akan muncul kebencian. Kan sudah saya bilang tadi, yang namanya benci, dendam, marah, sombong, mungkin Anda belum lihat, tapi kalau saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang hidup yang penuh dengan kesombongan, kebencian, kemarahan, ada aja masalah di badannya, bahkan sampai ke kanker, autoimun, segala macam. Saya melihat. Dan itu saya lacak, dan saya dapatkan, oh ternyata begini, ternyata kata Nabi itu, oh bener lah kata Nabi. Makanya saya bilang tuh, sudahlah, sampai hati ini, jaga benar-benar. Dan Allah sudah sampaikan atau Nabi sudah sampaikan, Innallah yanzuru ila suwarikum, Allah nggak lihat rupamu. Allah nggak lihat rupamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, dan Allah tuh lihat hati. Pertanyaannya, orang-orang di surga hatinya kayak apa? Orang-orang yang, nah, saya kasih tahu lagi satu resepnya. Orang-orang yang hatinya baik itu terjaga, ya. Apa cirinya? Salah satunya mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Ya, saya ngomong begini aslinya tuh ngeri-ngeri sedap. Karena kalau saya ngomong saya nggak kerjakan, kabura ma'atan indallah. Besar murka Allah buat saya. Terutama dalam tema tentang perhatian ini loh, berat. Nah, kadang-kadang saya ceritakan beberapa kejadian saya, kisah saya, katakanlah di rumah atau di mana gitu, untuk ngasih tahu, alhamdulillah saya berhasil melewati itu. Contoh, suatu hari mobil itu sudah, menurut saya sudah kayaknya cocok nih kalau kita cat ulang. Lah mati saya gitu, oh hilang mobil itu saya cat, udah cakep, udah gitu di coating lagi. Mau cakep lah mobil itu. Karena kan alat perang saya, mau kemana-mana pakai mobil gitu kan. Suatu hari Ramadan 2-3 tahun yang lalu tuh, di dekat rumah saya, tiba-tiba saya dikabarin sama tim saya, Pak, mobil baru itu lagi parkir. Lagi kinclong itu mobil. Bukan parkir, lagi lewat gitu kan, tiba-tiba ada ojek lewat, nyerempet itu. Udah baret lah dia cukup banyak. Udah gitu, akhirnya abang ojeknya kan nungguin situ, judulnya buat tanggung jawab. Udahlah saya bilang nanti aja. Akhirnya asar saya datang situ, kejadiannya zuhuran gitu kan. Saya lihat dia, Bapak sudah capek, itu bulan Ramadan. Udah capek, lusuh lagi, motor agak lama gitu kan. Yang muncul di hati saya bukan nanya Bapak mau tanggung jawab apa, tolong ganti nih, enggak. Bapak kenapa tabrak mobil saya? Saya tanya dengan nada lembut. Bapak kenapa tabrak mobil saya? Iya Pak, tadi lagi baca orderan. Saya bilang, oh ya sudah. Bapak itu puasa? Iya Pak puasa. Ya udah nih uang, saya bilang. Saya kasih uang. Puasa kan puasa, nanti pulang aja buka puasa di rumah. Tahu nggak? Saya nyesel. Waktu itu saya nyesel. Kenapa saya nyesel? Karena saya cuma bawa uang 50.000.
Kalau saya bawa uang agak banyak, mungkin saya kasih sama dia, saya tanya berapa anaknya, saya kasih uang itu ke dia. Dan itu menyenangkan banget buat saya. Kenapa? Toh juga kita mau nyuruh dia ganti, ya sulit lah buat dia. Sebenarnya itu bukan kejadian pertama, yang kedua. Lagi tol juga habis dicet. Emang akhirnya saya pikir, emang mobil saya ini nggak boleh dicet gitu kan. Setiap dicet adanya nabrak. Gitu. Kemarin juga sekitar 2-3 minggu lalu tuh. Kan saya bilang kan marah, kesel. Itu kan penyakit sebenarnya. Makanya saya tuh menghindari banget komunitas atau melihat sesuatu yang membuat saya tuh gak nyaman. Termasuk kalau saya berada pada satu grup yang saya harus ada, obrolan di grup tuh, kalau bahasa kita tuh unfaedah. Yang saya kerjakan apa? Saya kalau keluar, nanti ditanya kenapa lab group, nanti dikira baper pula. Akhirnya saya setiap hari salah satu kerjaan itu saya clear chat. Isi grup itu saya clear chat aja. Jadi handphone saya itu nggak ada yang membuat saya itu nggak nyaman. Kita perlu nggak nyaman-nyaman ada, perlu cuman kalau ketidaknyamanan kita hadapi dengan hati tenang, aman kita. Jadi 10:30 saya pulang ke rumah, habis ada meeting apa segala macam kerjaan, pagi-pagi kadang-kadang ngisi kajian di masjid segala macam, ketok, nggak ada yang buka pintu di rumah. Harusnya saya ngerasa apa? Marah kan? Udahlah gue yang cari nafkah, nyari duit, jam segini nggak dibukain, nggak sopan bener. Langsung saat itu saya merasakan suatu perasaan yang bahagianya luar biasa. Kenapa? Alhamdulillah malam ini saya bisa mabit di musola. Saya ke musola. Makanya mobil saya itu, di Jakarta mobil saya itu isinya baju, peralatan mandi, handuk semua ada di mobil. Jadi malam itu saya tidur di musola, paginya istri saya tanya, kenapa nggak telepon? Bukannya tadi kamu katanya sakit, nggak enak badan, nggak apa-apa lah. Enak juga kok di musola ada AC-nya, saya bilang. Udah. Akhirnya dia minta maaf. Itu cara saya melatih. Makanya jiwa ini, apalagi Ramadan kayak gini zaman sekalian, coba dilatih. Salah satu latihannya apa? Gampang. Anda lagi pengen rujak, pengen banget. Dan rujak ini terkenal sebagai rujak yang paling enak di dunia dan akhirat. Katakanlah kayak begitu. Lewat rujak. Pengennya minta ampun. Waktu Anda lagi pengen-pengennya itu, jangan beli. Jangan beli. Beneran jangan beli. Kapan belinya? Katakanlah kalau skala keinginan itu 1 sampai 5, 5 itu maksimal, Anda lagi pengen rujak itu di skala 4,99. Jangan beli rujaknya. Turunkan keinginan itu pada saat rasanya sudah 1 atau 2 saja. Aman. Itu mahal ilmu ini, beneran. Makanya, kalau sudah tahu cara memainkan nama, saya nyebutnya itu orkestrasi jiwa. Hidup Anda akan tenang. Apalagi nanti orkestrasi jiwa dan hati ini Anda kembalikan kepada Allah, maka demi Allah hidup Anda pasti akan asik. Contoh begini, ketika kita pengen, sebulan mungkin ketika kita pengen beli mobil katakanlah. Terus ketika mobil ini kita dapatkan, Allah kasihkan rezeki kita untuk beli mobil, anggaplah kita punya skala kebahagiaan dari 1 sampai 10. Ketika dapat mobil, Allah kasih kita rezeki beli mobil. Misal, skala kebahagiaan kita 9,9. Pertanyaan saya sekarang, kalau akhirnya qadarullah masyafa'al, mobil nggak jadi beli, duitnya kepake buat ini segala macam, pertanyaan sekarang, skala kebahagiaan kita dianggap berapa? Anggaplah 2. Pertanyaan saya berikutnya, apakah beli mobil itu baik? Belum, anggaplah baik. Apakah nggak beli mobil, nggak diberi mobil sama Allah itu baik? Baik juga. Dunia baik nggak? Harusnya di yang ininya skalanya sama. Karena sama kan. Yang menentukan hidup kita, takdir kita itu kan Allah. Dan semua takdir Allah itu pasti baik. Itu ilmunya di situ. Maka jangan pernah berburuk sangka dengan Allah atas semua kejadian dalam hidup kita. Mau itu baik dalam pandangan kita, mau itu enggak baik, semuanya baik aslinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sehat banget buat jiwa, beneran. Saya banyak menemukan orang akhirnya, contohnya dalam tema anxiety, orang kecemasan, apa yang dicemaskan?
rezeki. Allah sudah atur kok. Saya dapat pelajaran penting banget dari orang tua saya dua. Bapak, bukan, pertama nih ya. Ini saya tanya teman-teman yang ahli kesehatan, dokter. Makan bubur. Makan bubur, setiap makan bubur, itu pakai kurang lebih sekitar 3 atau 4 sendok gula pasir. Makan buburnya. Makan bubur itu nggak pakai apa-apa, cuman bubur sama gula pasir doang. Atau kemudian dia minum teh susu. Teh susu, gula pasirnya 2 sendok. Kalau beliau makan roti cane atau paratha begitu, roti cane nggak pakai kari, pakai gula pasir, 2 sendok makan. Abah saya, Allah yarham, umurnya itu terakhir beliau Allah kasih hidup sekitar 87 tahun ilmunya. Sampai akhir, kalau pakai kaidah tadi digunakan di tema tentang orang ini, beliau ini, Allah yarham, harusnya kena diabetes sampai detik akhir kehidupannya, HbA1c-nya normal sejadi-jadinya. Gula darah sewaktunya aman, GDP-nya aman, sampai akhir hayatnya. Tahu nggak kenapa? Orang easy going banget. Jadi kalau bahasa itu, bahasa, tidak apa-apa. Lanjut. Jadi nggak ada beban apapun, karena emang apa yang mau kita bebankan di dunia ini gitu loh. Satu, ibu saya ngajarkan dengan cara yang lain lagi. Umur sekitar 50 tahun kurang lebih, emak, saya manggilnya mama itu, cek GDS pakai glukometer itu. Hasilnya high itu kan di atas 500. High. Apa yang beliau katakan dari itu? Kalimat pamungkasnya, si Abah itu salah satu yang beliau kerjakan, yang saya ingat banget itu, beliau tuh orangnya paling seneng ngobrol. Ketemu orang, kalau jalan-jalan nyarinya ke masjid, ketemu teman segala macam, ternyata itu obat yang paling efektif, ngobrol. Ya, jadi kalau ada kata-kata atau kalimat laki-laki itu tidak bercerita, bohong. Laki-laki itu bercerita. Dia butuh teman. Makanya kalau lagi ada masalah, lagi ada sesuatu yang memenuhi dada Anda segala macam, cari teman yang bisa dengerin, dan kerjaan dia cuma zikir subhanallah, astagfirullah, masya Allah, la haula, itu aja. Nggak usah komentarin, karena dia pun punya masalah. Betul? Karena dia punya masalah. Maka dalam Quran, dalam tema cari solusi, Quran itu tidak pernah nyuruh kita nyari solusi atas masalah kita. Yang disuruh apa? Istainu bisabri wassalah. Berbanyak sholat dan sabar sama sholat, itu aja. Waktunya habis. Lagi on fire banget ya, disuruh mati. Tolonglah, jauh-jauh. Apa itu tulisannya? 15 menit. 5 menit. Tambah dikit lah ya. Lagi enak-enaknya nih. Anda ketawa kayak begini aja. Begini kayak Wahab bin Munabbih, ada satu ulama tabiin besar. Dia katakan gini, kalau Anda mau akal Anda optimal, kata beliau, ini Masya Allah kaidahnya tuh, ulama-ulama aja kalau bikin buku, bikin tulisan, kadang-kadang namparin kita banget, dan memang realistik banget dan aktual banget buat kita. Kata dia apa? Kalau Anda mau akal Anda optimal, pertama Anda bagi waktu menjadi 4. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, yang pertama apa? Waktu Anda bersama dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. 1. Yang kedua, waktu Anda, kata beliau, untuk bermuhasabah. 2. Yang ketiga, kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, yang ketiga apa? Waktu Anda untuk kongko sama teman. Yang keempat, waktu keempat ini kalau Anda optimalkan, kata dia, waktu yang pertama, waktu yang kedua, waktu ketiga akan bagus. Itu apa? Yang keempat, waktu Anda bersama diri Anda sendiri, me time. Maka ibu-ibu kalau suaminya pengen mancing, jangan larang, tolonglah. Me time-nya itu di situ, jangan dilarang. Kenapa? Kalau itu dilarang, yang 1, 2, 3 justru malah bermasalah. Kata Wahab bin Munabbih gitu. Masya Allah ya. Akhirnya saya pakai gitu kan. Kalau saya hobinya ngapain? Saya hobi itu ketemu orang. Kalau saya ngisi kajian gitu tuh ada aja yang saya pelajari baru gitu kan. Dapat aja ilham-ilham segala. Itu me time-nya saya. 1. Me time saya berikutnya apa? Saya suka banget menyendiri
Misalkan saya naik mobil, dengerin tilawah, dengerin kajian, akhirnya bercucuran air mata, itu releasingnya minta ampun. Semua masalah hilang. Itu saya. Maka laki-laki itu jangan pernah takut untuk menangis, tapi jangan depan perempuan. Tapi depan perempuan itu depan istri dan anak pun gak apa-apa. Kalau memang lagi doa yang bagus-bagus, oh Masya Allah, abi kita, ayah kita, papa kita, ternyata hatinya lembut minta ampun, gampang menangis. Karena menangis itu adalah obat. Beneran. Gimana mau nangis kalau hatinya keras? Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, kalau engkau membaca Quran, maka menangislah. Kalau engkau tak bisa menangis, paksakan dirimu untuk menangis. Beneran. Sekelasnya Umar kayak begitu. Tapi apakah Umar tuh orang yang penuh kelembutan? Main sama anak-anaknya luar biasa. Luar biasa. Nah, sebelum 3 menit. Yang terakhir, ibu saya, hai kan, apa kata beliau nih yang menjadi, kalau bahasa itu jimatnya beliau. Kata-kata beliau itu jadi kata pamungkas yang membuat akhirnya beliau benar-benar gak menyentuh obat sama sekali, dari mulai kena diabetes dengan gula darah puasa yang cukup tinggi segala macam, sampai umur 70 tahun gak menyentuh obat-obat sama sekali. Apa yang beliau katakan? Dan kalimat itu buat menenangkan jiwa beliau. Kalau wayanya mati, mati aja. Oke, masuk saya bilang. Akhirnya dikerjakan, beliau tiap hari jalan dari pasar ke rumah 1 kilo, 2 kilo, tiap hari kayak begitu. Kalau bagi belanja, mana pakai motor, nggak mau dijemput pakai motor. Nyata jalan aja itu obatnya obat luar biasa, jalan loh. Anda mau sehat sekarang tiap hari jalan setengah jam aja, itu semua indikator tubuh Anda akan lama-lama turun beneran. Apalagi jalannya nggak pakai alas. Mudah sebenarnya. Cerita tentang hipertensi yang sampai sekarang katanya nggak ada obatnya, gampang. Penyakit puasa, jalan, benerin hatinya, selesai. Insya Allah. Terus kalau nggak sembuh-sembuh gimana? Ya sabarlah. Gitu. Semua pengen instan gitu loh. Gitu. Sehat gitu. Gampang. Terus saya yang terjadi misalnya, butuhnya apa? Cerita ini, 1 menit lagi. Saya lagi semangat nih, karena ditonton Pak Rektor. Insya Allah nih Prof, jazakallah khair. Insya Allah sudah nonton muridnya ngomong di sini depan, saya merasa tersanjung gitu, beneran. Ya, karena bagaimanapun murid ngomong depan guru tuh nggak gampang. Ya, saya dengan adab terbaik saya Insya Allah, semoga Allah merahmati Pak Suharnomo Insya Allah dan keluarga Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah jaga Bapak dan keluarga Insya Allah. Baik, terakhir. Semangat-semangatnya nih. Butuhnya mau dibenerin apa, baru kita pakai kayak beginian. Ya, itu terakhirnya. Contoh mungkin, ini saya bawa sengaja. Ini suplemen saya hampir tiap hari. Yang pertama ini bawang hitam. Semua yang difermentasi itu Allahu Akbar, hasilnya melesat luar biasa. Tempe katakanlah dari kedelai. Kalau kedelai itu dia difermentasi, dia punya kalsium, kalium, magnesium semua normal. Tapi ketika difermentasi naik semua, termasuk bawang. Bawang adalah pengencer darah paling top, apalagi fermentasi. Saya biasa tiap hari kalau saya ya. Anda sesuaikan saja. Bisa 3-5 butir saya makan tiap hari. 1. Saya butuh jantung saya oke. Salah satu tanda jantung oke itu apa? Bibir kita oke. Merahnya gitu. Kita aktif itu tanda jantung. Kenapa lagi? Ini ramuan super ajaib saya biasa di rumah. Tapi kadang-kadang nggak minum, ya. Isi saya minum. Ini isinya apa? Ini ada jahe, ada cuka, ada madu, ada bawang putih. Jantung lagi. Yang ketiga apa? Ini suplemen saya tiap hari. Ini kayak makanan buat saya. Habatus sauda. Saya makan sehari sekali. Karena dia sifatnya panas, saya nggak banyak-banyak. Yang terakhir ini saya makan. Ini namanya apa? Chia seed. Jadi cuman kadang-kadang sahur saya. Tapi jangan diikutin ya. Kalau Anda punya aktivitas jangan diikutin. Karena tiap orang beda. Sahur itu kadang-kadang saya cuman, nih jeruk nipis, belah, cek, saya masukin air, saya kasih chia seed, saya makan bawang putih, kadang-kadang kalau saya butuh karbo, saya makan ubi celembu apa segala macam, atau kalau enggak saya makan telur, udah cukup, halas. Minta sama Allah, ya kuatkan badanku untuk beraktivitas, beribadah sampai sore, kuat. Selesai, diperintah badannya. Tiba-tiba suatu hari lagi pusing, ya tepok-tepok, udahlah, sudah. Tolong jangan bikin pusing. Kerjaanku banyak. Ya unyel-unyel gitu kan. Hilang aja pusing itu. Begitu. Gampang.
Ya. Terus kita mau butuh apa lagi bos sekalian? Mau kebutuhannya apa? Oke, Anda butuh enzim, cari beberapa buah. Contoh nih, misalkan Ramadan kayak begini Anda butuh enzim. Ambil aja pepaya, pepaya itu dikerok. Buah jangan di jus kalau mau harian Anda konsumsi, jangan di jus. Kalau buah Anda mau makan sehat, Anda harus makan buah, dimakan. Kalau Anda makan buah di jus, tiap hari makan buah di jus, apalagi buahnya cuma secuil, isinya gula sama kental manis, kompom. Gak bakal sehat tuh ginjal atau pankreas. Ambil pepaya, kerok dikit, potong nanas, kasih garam, kasih jeruk nipis, kasih madu, makan. Enzim Anda berlimpah. Atau enzim. Anda butuh apa? Misalkan, oke, saya punya masalah perlambungan, misalkan. Atau jantung berikutnya. Ini obat jantung paling bagus. Tiap hari Anda makan. Oke dokter, alpukat agak susah nunggunya. Nunggu matangnya, nunggu segala macam. Apalagi lupa nggak bagus segala macam. Oke, gampang. Supaya Anda jantungnya sehat, tiap hari makan kelapa tua seperempat. Kelapa. Yang buat santan itu. Dan tolonglah jangan disuuzonkan itu penyebab kremi. Mau mikir kita tuh banyak hal dalam hidup kita tuh kita suuzonin terus. Hujan, coba lihat, hujan kita suuzonin enggak? Suuzonin. Jangan hujan-hujanan, nanti kamu sakit. La haula wala quwata illa billah. Baca tuh di surat Al-Anfal. Apa kata Allah tentang hujan? Hujan itu memberikan kebahagiaan, keceriaan, ketenangan, mengokohkan kakimu. Jadi kalau lagi berantem sama istri di rumah, ajak hujan-hujanan, hilang sakit berantemnya. Orang yang ngomong gitu. Bahkan hati lagi nggak enak, hujan-hujan. Maka jarang saya lihat orang nangis waktu hujan tuh, nangis-nangis tuh nggak ada. Bahagia dia, kecuali film India ya. Bagi, gitulah ya. Terus apa lagi? Jantung tadi. Oh berarti kelapa bagus buat jantung. Oke, kelapa tua. Nah itu toppingnya saya. Kan tadi nanas nih, kasih pepaya, tak gitu. Nah toppingnya Anda kasih lemak sedikit dari kelapa tadi itu. Nggak usah banyak-banyak. Itu lemak sehat. Kelapa tuh lemak yang paling bagus. Kalau saya beli kelapa tua, biasa kelapa muda yang sudah tua. Gimana ngomongnya? Jadi karena saya tuh suka banget kelapa. Jadi kalau saya beli kelapa tuh udah tahu nih. Jadi pukul-pukul begini tuh kulitnya, dagingnya tebel apa tipis, dia tahu tuh. Yang tipis nih. Tipis daging. Cari kelapa tua, kelapa muda yang tua. Jadi kalau Anda potong nanti kayak ada gas-gasnya, airnya itu. Dagingnya makan. Itu obat BAB, kalau bilang apa? Laksatif. Paling top. Makan tuh kelapa. Orang zaman dulu udah bener itu, misalkan makan getuk 22 menit nih, mohon maaf. Makan getuk biasanya campurnya pakai apa? Karbo ketemu lemak, oke. Maka supaya gula gak naik kalau Anda makan nasi, makan tepung segala macam, tambahkan lemak di situ. Lemaknya gimana? Anda bisa pakai kelapa, Anda bisa pakai butter, Anda bisa pakai ghee. Apa aja lemak yang sehat, termasuk minyak kelapanya. Nasinya campur sama minyak kelapa. Gampang. Gitu kan? Tadi jantung. Sedikit lagi. Enzim itu pergi ke pencernaan segala macam. Butuh apa lagi? Oke, Anda butuh misalkan benerin lambung. Gampang. Lambung pakai ini aja. Ini. Jahe. Jahe ketemu pandan. Kapan diminumnya? Pagi sama siang. Oke. Apalagi yang bisa kita manfaatkan ini, buah naga ini nanti pulang ke rumah, buka nanti, saya kasih resep bikin buah ini rasanya melangit. Ini buah yang inti selnya banyak banget, tapi sayang biasanya tambah banyak hormonnya. Buah naga nih, banyak tambahan hormonnya. Kadang saya males makan buah kecuali yang organik, tapi susah dapat yang organik. Jadi kadang-kadang taruh dulu sekian lama baru kita konsumsi, dia turun dia. Kata guru saya gitu. Nah ini nanti di rumah krok, kasih jeruk lemon. Rasanya susah saya gambarkan dengan kata-kata. Enaknya pol. Tambahkan sedikit dengan madu. Tuh. Terus apa lagi nih? Ini. Nih. Nih kayu manis. Kayu manis sih emang rasanya manis. Ini kalau tadi yang cerita petugas tadi itu, ini kerjaannya ngapain? Ngurangi jumlah penumpang. Kayu manis itu mengurangi glukosa yang ada pada dalam darah kita untuk dimasukkan ke dalam sel.
Kalau yang pahitannya Sambiloto, Brotowali, apalagi itu Pare, itu semua ke petugas insulinnya. Kalau ini dia dorong itu. Ini sama satu lagi. Kalau dia ketemu cengkeh. Ajaib. Jadi cengkeh itu malam-malam, kenapa? Kolak. Iya, bagus. Jadi bikin kolaknya nanti pakai gula Jawa, gula kelapa, jangan pakai gula merah. Ya. Jadi kolak itu menjadi kolak sehat dan penuh serat. Bisa pakai ini, gula aren katakanlah, Anda campurkan kolang-kaling, rumput laut, segala macam, itu udah kenyang. Tambahkan sedikit lemak di situ, misalkan kelapanya, kelapa potong itu yang kelapa tua tadi itu, masukin situ, makan, kenyang beneran. Maka Ramadan itu kalau bahasanya kita zaman sekarang yang keren-keren tuh real food, sistem tubuh kita ini akan dibenerin sama Allah. Kalau yang dimakan bener, terutama yang dimakan ini makanan bukan, jadi makanan itu ada dua, makanan jiwa sama makanan jasad. Ya, jadi makanan itu bisa jadi masalah kalau waktu lagi dimakan dia makan sekalian dengan kecurigaan, dengan kebencian. Emang bisa? Contoh gimana? Ada orang lagi makan, anggaplah dia lagi makan nasi, kan? Lagi dia makan nasi begini, dia ngomong, itu bener itu dia tuh banyakan bohongnya. Aku kesel kan. Anda tahu, sekaligus dia sedang memakan kecurigaan dan kebencian. Ini yang dimakan aslinya sehat, tapi kalau dimakan sama yang tadi saya sebutkan itu, jadi nggak sehat. Waktu makan itu kita disuruh ngapain? Berdoa, dan jangan banyak cakap waktu makan. Beneran. Itu yang kita sebut dengan live the moment. Apalagi buka handphone. Itu paling kesel lihat orang makan, apalah makan pun tengok handphone. Kayak Indonesia ini nggak jalan aja kalau nggak lihat handphone gitu loh. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.